Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah Nur Hasanah, 4 PAIB, Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sosiologi antropologi pendidikan yang diampu oleh Bapak Maufur pada semester 4 ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Sosiologi antropologi pendidikan. Sosiologi dan antropologi pendidikan itu merupakan disiplin keilmuan yang mempelajari proses dan struktur sosial pada kebudayaan. Sosiologi dan antropologi ini memiliki perbedaan, yaitu fokus dan cara bekerjanya. Jika sosiologi lebih memandang masyarakat itu sebagai sistem hubungan peranan atau sering disebut role relationship system, maka antropologi ini melihat sebagai sistem jaringan nilai atau values network system. Keduanya saling melengkapi antara sosiologi dan antropologi. Mereka saling mengisi dan melengkapi dalam menganalisis orang di dalam masyarakat sekaligus orang di dalam kebudayaan untuk memahami sosiokulturalnya. Menurut pakar antropologi, pendidikan dan kebudayaan itu memiliki hubungan yang erat karena keduanya itu sama-sama berkenaan dengan nilai-nilai. Pendidikan merupakan proses pemanusiaan manusia berbudaya Indonesia yang interaktif, berkesinambungan dan konsentris. Maksudnya adalah bahwa manusia Indonesia itu berakar pada budaya bangsa dalam membawa manusia dan masyarakat Indonesia itu ke dalam suatu masyarakat madani Indonesia, memasuki pergaulan bangsa-bangsa di dunia yang terbuka. Proses kemanusiaan itu merupakan suatu proses interkultural yang meliputi budaya lokal, nasional, dan internasional atau global, menuju kepada terciptanya suatu masyarakat madani global. Dalam konteks sosiologi, pendidikan itu merupakan alat untuk memelihara kelangsungan hidup bersama di dalam sistem yang ada. Adapun dalam konteks antropologi, pendidikan itu merupakan alat di mana kebudayaan masyarakat itu dilestarikan melalui proses pewarisan kebudayaan yang bersangkutan. Selanjutnya tentang ruang lingkup sosiologi dan antropologi pendidikan. Di sini ada pendidikan kebudayaan, ada pendidikan di dalam kebudayaan, dan pendidikan antar atau lintas kebudayaan. Yang pertama, pendidikan kebudayaan. Pendidikan kebudayaan itu bisa melalui berbagai forum, alat, dan media bagaimana suatu kebudayaan masyarakat itu dipertahankan, diwariskan, dan dikembangkan. Yang kedua adalah pendidikan di dalam kebudayaan. Proses pendidikan formal, informal, dan non-formal tidak berada di ruang hampa, melainkan berlangsung di dalam konteks kebudayaan yang ada. Yang ketiga adalah pendidikan antar atau lintas kebudayaan. Fenomena interaksi dan kontak antar sejumlah sistem dan unsur kebudayaan, dampaknya dan upaya mengharmoniskannya itu hubungan antar pendukung kebudayaan tersebut. Selanjutnya tentang tujuan sosiologi antropologi pendidikan. Yang pertama, memahami keberadaan kekuatan budaya dunia, posisi dan dampaknya dalam kehidupan. Terus yang kedua, memahami keterkaitan timbal balik antara kebudayaan dan pendidikan, dan baik itu informal maupun non-formal dengan keanekaragamannya. Yang ketiga, memahami konfigurasi kebudayaan di berbagai tingkat kehidupan, baik regional, nasional, dan lokal. Yang keempat, memiliki kemampuan mendeskripsikan dan memahami fenomena pendidikan dan fenomena belajar secara kultural. Yang kelima, memiliki kemampuan mengenali dan memilih strategi kebudayaan untuk memberdayakan individu, kelompok dan lembaga serta melakukan intervensi pendidikan. Yang keenam, memahami konsep dan praktik pengasuhan anak oleh orang tua atau keluarga pada aneka ragam kebudayaan. Dan yang terakhir, memahami budaya dan subbudaya sekolah serta dampaknya terhadap proses belajar mengajar serta pemanfaatannya bagi upaya dan solusi permasalahannya. Kesimpulannya di sini adalah pengertian dari sosiologi pendidikan adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari permasalahan-permasalahan pendidikan dan berusaha untuk mencari pemecahannya berdasarkan pendekatan sosiologis. Sosiologis pendidikan itu bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial, untuk menganalisis status pendidikan dan masyarakat. Sosiologi pendidikan membicarakan dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan serta mengorganisasikan pengalaman. Sosiologi pendidikan juga mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya.
Sosiologi pendidikan tidak hanya mempelajari masalah-masalah sosial dalam pendidikan saja, melainkan dengan tujuan pendidikan, bahan kurikulum, strategi belajar, sarana belajar, dan sebagainya. Adapun ruang lingkup sosiologi pendidikan adalah sangat banyak sekali dan telah saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Secara garis besar, ruang lingkup sosiologi pendidikan adalah segala aspek sosiologi yang berhubungan dengan pendidikan.